Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Afifa dengan NPM 24141510 akan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Afifa dengan NPM 24141510 akan mempresentasikan PowerPoint tentang tanaman porang dari jurnal yang berjudul Kajian Pemanfaatan Tanaman Porang atau Amorphophallus muelleri dalam bidang pangan dan kesehatan. Pendahuluan. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati termasuk tanaman hutan atau tanaman porang. Luas kawasan hutan konservasi mencapai 27,4 juta hektar. Porang produktif dengan produksi mencapai 8.704,9 ton per tahun. Porang mengandung glukoman, serat pangan larut air yang bermanfaat untuk pangan dan kesehatan. Tujuan dan metode penelitian. Tujuannya yaitu menjelaskan manfaat tanaman porang baik dalam bidang pangan maupun kesehatan dengan metode studi literatur dari Google Scholar dan Doage dengan kata kunci porang, glukomanan, tepung porang, obesitas, diabetes, dan lainnya. Fokus pada pemanfaatan produk turunan untuk pangan dan kesehatan. Tanaman porang atau Amorphophallus muelleri. Tanaman porang banyak dijumpai di hutan di bawah naungan tanaman lain seperti jati, sono keling, mahoni, kopi, dan kawasan karet. Tanaman porang merupakan famili Araceae, tanaman monokotil dengan batang tegak hijau, tinggi 100 sampai 150 cm. Bentuk daun tanaman porang yaitu bundar lonjong, ujung runcing, permukaan licin, hijau muda sampai tua, serta di tiap pertemuan antara tangkai terdapat bintil berwarna coklat atau bulbil. Memerlukan sekitar 40-60% cahaya matahari. Komposisi porang. Porang terdiri dari glukomanan atau polisakarida dengan berat molekul 200.000 sampai 2 juta Dalton. Kandungan D-glukosa 33%, D-manosa 67%. Mengandung kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa gatal dan potensi risiko kesehatan. Glukomanan. Glukomanan termasuk polisakarida dengan berat molekul 200 sampai 2 juta Dalton yang tersusun dari unit D-glukosa dan D-manosa dengan ikatan penyusun polimer manan antara beta 1,4 glikosida dan beta 1,6 glikosida. Glikosida. Kaya akan serat larut air, rendah kalori, serta mempunyai sifat fisik yang khas. Sifat khas yang dimiliki glukomanan yaitu larut dalam air, dapat membentuk gel, serta memiliki kemampuan pengembangan hingga mencapai 200%. Kalsium oksalat. Tepung umbi porang memiliki kandungan kalsium oksalat cukup tinggi, rata-rata hingga 0,19%. Mengandung kristal kalsium oksalat yang sulit larut air. Kristal kalsium oksalat dapat menimbulkan rasa gatal pada mulut dan bila dikonsumsi secara terus-menerus. Kadar kalsium oksalat yang dapat dikonsumsi sekitar 0,6 sampai 1,25 gram per hari untuk dewasa. Pengolahan khusus diperlukan untuk menurunkan kadar oksalat yaitu rendaman jeruk nipis, kapur sirih, dan arang aktif. Hasil dan pembahasan. Pemanfaatan porang dalam bidang pangan. Yang pertama ada food bar. Porang kaya serat, rendah kalori, dan tinggi protein cocok sebagai bahan food bar. Tepung porang sebagai pengganti tepung kacang hijau yang memengaruhi karakteristik food bar. Kedua itu ada roti tawar, bahan baku substitusi tepung terigu dalam pembuatan roti tawar karena memiliki serat pangan yang tinggi, tekstur lebih keras, serta warna lebih kecoklatan. Ketiga ada mie.
Memengaruhi elastisitas dan kekenyalan mie karena glukomanan sebagai gelling agent dan penyerap air. Penambahan 5% tepung porang optimal, lebih dari itu mie menjadi kasar. Tingginya substitusi porang meningkatkan serat, namun dapat menurunkan elastisitas mie. Yang keempat ada nugget. Menambah kekenyalan nugget, glukomanan mengikat air, meningkatkan sifat fisik tanpa menambah serat. Kelima ada sosis. Sosis dengan proporsi daging ayam dan gel porang 85:15 memiliki kekenyalan dan tekstur baik, kadar protein tinggi, dan nilai UHC atau Water Holding Capacity yang baik. Keenam ada bakso, pengganti sodium tripolifosfat atau STPP, yaitu bahan pengikat. Tepung porang memiliki hidrokoloid tinggi sebagai agen pembentuk gel. Proporsi 5% tepung porang, 27% tepung tapioka, dan 6% NaCl menghasilkan tekstur bakso yang lebih baik dan kenyal. Gelling agent. Glukomanan adalah hidrokolit larut air yang dapat membentuk dan memperkuat struktur gel. Digunakan sebagai pengenyal makanan dan untuk edible biodegradable polymer film atau edible film. Semakin tinggi konsentrasi glukomanan, semakin kuat gel yang terbentuk. Pemanfaatan porang dalam bidang kesehatan. Yang pertama, alternatif pengobatan pasien obesitas. Penelitian in vivo pada tikus obesitas menunjukkan penurunan berat badan signifikan karena penurunan asupan makanan. Glukomanan membentuk gel dan meningkatkan viskositas di saluran cerna, memperlambat gerak peristaltik, mengurangi kontak makanan dengan saluran cerna, memicu sinyal kenyang di otak, dan memperlambat pengosongan lambung. Kedua itu ada penstabil emulsi. Penambahan tepung porang memengaruhi nilai pengemulsi. Glukomanan menstabilkan emulsi dengan meningkatkan viskositas pada fase pendispersi. Mampu mengembang lebih tinggi dari gum arab dan tidak berbau saat dicampur dengan bahan pangan lain. Yang ketiga itu ada bahan baku cangkang kapsul, alternatif gelatin yang memiliki kendala keamanan dan kehalalan. Cangkang kapsul dari umbi porang larut dalam waktu kurang dari 5 menit, sesuai standar Departemen Kesehatan RI 1995. Yang keempat ada alternatif pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Glukomanan sebagai makanan fungsional atau nutraceutikal untuk pencegahan atau terapi penyakit. Diet glukomanan dapat menurunkan kadar glukosa dan profil lipid pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Kesimpulan, kandungan utama pada tanaman porang atau Amorphophallus muelleri adalah glukomanan. Sifat glukomanan serat yang larut dalam air yang dapat membentuk gel, meningkatkan viskositas, mengembang, dan rendah kalori. Manfaat pangan pada tanaman porang itu bahan tambahan dalam pengolahan makanan seperti food bar, roti tawar, mie nugget sosis, dan bakso. Manfaat kesehatan tanaman porang yaitu sebagai bahan cangkang kapsul, penstabil emulsi, serta alternatif diet bagi pasien obesitas dan diabetes mellitus tipe 2. Berikut referensi atau daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.